titik dimana aku benar-benar down, aku kehilangan semangat, terus bingung mau ngapain juga ya. Hi everyone and hello good people, welcome back to my channel, it's me Ridho Ridis, selamat datang semuanya. Aku rasa udah hampir 1 tahun status aku bukan sebagai mahasiswa lagi, dan sejak aku lulus tahun 2023 telah banyak sekali hal yang sudah aku lalui sebagai seorang fresh graduate. Aku kira sih setelah lulus kuliah, terus cari kerja, dapat kerja, terus udah selesai, kelar hidupnya. Tapi ternyata enggak semudah itu. Aku mau throwback, mau kilas balik 1 tahun yang lalu, aku udah ngapain aja setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai gambaran juga seperti apa kehidupan setelah lulus, seperti apa kehidupan fresh graduate, gimana FOMO-nya mencari kerja, terus gimana FOMO-nya hal-hal yang lain, agar teman-teman yang mau lulus nih bisa mempersiapkan gitu sebaik mungkin. Tonton video ini sampai habis ya. Long short story, aku sebenarnya sebelum kelulusan itu sudah planning gitu dari awal. Aku mau lanjut S2 ke luar negeri menggunakan beasiswa LPDP. That's why aku harus mempersiapkan nih, salah satu syaratnya adalah IELTS. Semenjak itu aku mulai untuk belajar IELTS dan bahkan aku sempat untuk les juga. Singkat cerita, setelah aku berusaha belajar IELTS nih, kurang lebih selama 2-3 bulan, saat final exam, skor aku adalah 5,5 overall. Dan untuk masuk ke universitas di luar negeri atau untuk bisa diterima di LPDP luar negeri itu rata-rata sih 6 skornya atau 6,5. Jadinya skor aku masih kurang nih. Dari sini sebenarnya aku merefleksikan kembali, aku mempertimbangkan kembali bahwa aku memang sebenarnya belum terlalu siap, hingga akhirnya aku mengurungkan niat aku untuk mengambil beasiswa di luar negeri. Setelah move on dari IELTS, aku akhirnya nih mulai untuk mencari pekerjaan. Aku mulai download semua aplikasi job portal dan aku follow semua akun yang memberikan info lowongan pekerjaan. Dari situlah aku memulai untuk job hunting. Every day and every time aku lakukan waktuku untuk mencari pekerjaan, ngirim email, selalu cek email, selalu update lowongan kerja terbaru, juga rajin cek LinkedIn dan apapun mengenai loker. Ya, seperti itu kehidupan fresh graduate. Itu sebenarnya nunggunya lama banget sih guys. Enggak yang kita kirim terus minggu depan kita dipanggil seleksi gitu, enggak. Disclaimer juga, yang aku lamar adalah bidang hukum. Biasanya aku di legal staff, HR, personalia, atau ya pokoknya yang buat mahasiswa jurusan hukum lah yang aku lamar. Setelah menunggu lama, akhirnya 1-2 perusahaan memanggil aku untuk proses seleksi. Ya udah aku ikutin lah proses seleksinya, tapi sayangnya di tahap terakhir aku gagal. Ya udah dong ya, aku ya lamar lagi lah, gagal, lamar lagi gagal, cari lagi yang lain gitu. Dan aku juga sempat down saat itu, terus bingung mau ngapain juga ya. Akhirnya karena aku ingin tetap produktif walaupun aku sedang proses job seeker ini, aku reach out dosen aku dulu ketika pernah satu project. Terus aku tanya ke beliau apakah ada project yang aku bisa berpartisipasi lagi. Dan alhamdulillah ternyata ada dan aku diajak kembali untuk join di tim penelitian itu. Ya cukuplah untuk mengisi waktu luang biar produktif, sekaligus dapat cuan. Setelah project itu selesai, ya aku kembali setiap hari pantengin laptop, pantengin ya lowongan kerja, lamar kayak gitu terus setiap hari berulang-ulang. Kalian bayangkan saja setiap hari seperti itu, ya gimana? Pasti kebayang. Selama proses ini aku juga sempat ikutan tes BUMN ya, serentak seluruh Indonesia, dan unlucky aku di blacklist oleh panitia seleksi saat itu. Skor aku tinggi sebenarnya dan aku sangat-sangat percaya diri bahwa aku akan lanjut ke tahap berikutnya. Tapi ternyata gara-gara kesalahan teknis di kamera aku, ya sudah aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oke, aku bisa move on dari seleksi BUMN ini karena ya masih banyak peluang yang belum aku coba gitu. Tapi ternyata ya sampai sekian lama aku masih belum juga diterima gitu di perusahaan yang aku lamar. Sampai pada bulan Juni, aku benar-benar berada di titik terendah aku. Titik dimana aku benar-benar down, aku kehilangan semangat, aku trauma juga, benar-benar capek, benar-benar udah kayak aku nggak mau gitu, kayak aku udah muak gitu untuk mencari kerja lagi. Tapi ketika perasaan itu mulai timbul, ya aku mencoba untuk menenangkan diri, mencoba untuk menyemangatin diri sendiri, karena aku pikir ya aku nggak bisa berakhir hanya seperti ini, aku harus tetap keep going gitu kan. Nah disinilah awal mula aku mulai mengonten. Kalau kalian ngikutin aku sejak tahun lalu, pasti kalian tahu
Ini video pertama aku. Yang belum nonton yuk ditonton dan di like. Next, ada kalanya di 1 bulan itu aku benar-benar nggak ada panggilan seleksi kerja sama sekali. Mulai di sini aku merasa down lagi. Aku saat itu merasa tertinggal. Finally, aku mencoba untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Aku mencoba untuk belajar mengikhlaskan. Dan satu hal di situ yang aku tanamkan adalah bahwa semua ini adalah proses. Proses yang harus aku lewati. Dan aku bisa lebih yakin bahwa pasti ada timing terbaik untuk aku bisa memperoleh pencapaian apapun itu. Asalkan aku tetap terus berproses, berjalan, dan tetap berusaha. Dan di masa-masa menunggu pekerjaan ini, ya tentu aku bosen. Aku bingung harus ngapain. Aku juga pengen tetap produktif lagi. Sampai akhirnya aku ngide, aku inisiatif untuk apa aku joki tugas aja. Dan beneran aku buka jasa joki tugas. Dan surprisingly ada orang yang pakai jasa aku. Dari sinilah aku punya freelance baru, yaitu joki tugas. Ya lumayan sih dapat cuan. Memasuki bulan September mulai banyak nih panggilan-panggilan seleksi kerja. Seneng banget dong saat itu, dan benar-benar seminggu itu bisa sampai 3 kali perusahaan yang manggil aku. Ya aku ikutin lah satu persatu semuanya secara bertahap. Terus guys, pada September itu juga kebetulan sedang pembukaan CPNS. Aku juga memutuskan untuk persiapan pendaftaran CPNS. Next, seleksi kerja yang aku ikutin ini sudah aku lalui dan ternyata satu persatu pun juga gagal. Aku belum juga beruntung pada saat itu, tapi di momen ini aku udah bisa cepet move on dan aku sudah bisa tidak terlalu larut dalam kesedihan seperti yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya ya aku santai aja sih, aku lebih ya udah gitu. Semakin kesini semakin chill, semakin santai dan gak terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Terus nih masuk bulan Oktober, November sampai Desember, aku mulai fokus untuk mengikuti seleksi CPNS. Saat itu aku memilih formasi jaksa. Karena banyak banget proses tahapan seleksi CPNS yang dilalui, akhirnya aku memutuskan untuk fokus di sini dan aku mulai saat itu berhenti mencari kerja di perusahaan. Jadi ya aku tinggal melanjutkan sisa rekrutmen aku yang tinggal 4 ini di perusahaan. Dan juga aku udah gak ngelamar-ngelamar lagi. Next ke akhir bulan, yaitu bulan Desember tahun 2023. Setelah semua rangkaian tes CPNS jaksa udah selesai, dan rangkaian tes di perusahaan udah selesai, dari 4 perusahaan ini akhirnya menyisakan 1 perusahaan yang alhamdulillahnya aku udah bisa sampai offering penawaran kerja. Saat itu aku memilih posisi legal personalia di PT Wings. Siapa yang nggak tahu Wings ya kan? Tapi saat itu aku belum menyetujui atau mengiyakan karena kan aku juga masih ada proses CPNS. Mulai berganti tahun, awal 2024, ini dia pengumuman yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman CPNS. Dan syukurlah aku lulus CPNS formasi jaksa di tahun 2023-2024 ini. FYI, karena pertimbangan aku, akhirnya dari Wings atau CPNS jaksa ini, akhirnya aku memutuskan untuk memilih menerima yang CPNS jaksa. Jadi guys, sekarang ya aku diterima CPNS, lolos di formasi jaksa. Untuk live update saat ini, aku sedang proses pemberkasan, pengiriman riwayat hidup, biodata gitu untuk diproses kejaksaan. Jadi aku saat ini sih masih belum ngapa-ngapain, masih belum mulai kerja sampai saat aku keterima di kejaksaan ini. Aku merasa bahwa ini adalah jalan aku. That's why aku selalu gagal saat proses mencari pekerjaan di perusahaan gitu. Karena ternyata ya ini jalannya aku lulus di CPNS jaksa ini. Itulah guys, kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak terus mencoba. Sampai kita menemukan jalan kita sendiri di waktu yang tepat. Ya mungkin itu saja live update dari aku saat ini. Kehidupan pasca lulus kuliah ya seperti itu sudah aku ceritakan. Semoga dengan live update aku dan kehidupan pasca kuliah tadi, teman-teman semuanya bisa memperoleh manfaat penting di saat momen seperti ini. Ya carilah apa yang membuat kalian bisa tetap semangat dan bisa tetap senang di saat proses pencari kerja ini. Itu dia video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang sudah like dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten aku berikutnya.